Perkenalkan, saya Karin Zerlina Rahmadani dengan NIM 2310501187 kelas A2 dari Prodi S1 Farmasi semester 4. Halo teman-teman, mari kita belajar tentang hubungan antara struktur kimia, sifat fisika kimia, dan proses absorpsi, distribusi, dan ekskresi obat. Apa sih proses absorpsi, distribusi, dan ekskresi obat itu? Yaitu proses masuknya obat ke dalam tubuh sampai dikeluarkan dari tubuh. Proses ini menggambarkan bagaimana obat bergerak dan diproses oleh tubuh. Ada beberapa cara pemberian obat, yaitu ada oral atau melalui mulut, sublingual diletakkan di bawah lidah, rektal melalui dubur, dan parenteral melalui suntikan atau lewat pembuluh darah. Yang pertama ada absorpsi, yaitu proses masuknya obat ke dalam darah atau penyerapan obat ke dalam darah. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi proses terjadinya absorpsi. Yang pertama, yaitu ukuran partikel molekul. Semakin kecil ukuran partikel suatu obat, maka obat tersebut akan lebih mudah diserap. Yang kedua, ada kelarutan obat. Obat yang larut dalam lemak akan lebih mudah menembus membran biologis. Yang ketiga, ada derajat ionisasi obat. Obat dalam bentuk tak terionisasi lebih mudah diserap. Obat yang bersifat asam lemah akan lebih banyak diabsorpsi di lambung, sedangkan obat yang bersifat basa lemah akan lebih banyak diabsorpsi di usus. Ada beberapa contoh obat yang bersifat basa lemah, yaitu aminopirin, kafein, dan asetanilit. Sedangkan obat yang bersifat asam lemak, yaitu asam salisilat, aspirin, dan asam benzoat. Yang kedua ada proses distribusi. Proses ini yaitu proses di mana obat menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Obat akan sampai ke target aksi yang dituju melalui aliran darah tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya proses distribusi. Yang pertama yaitu kelarutan senyawa, yang kedua aliran darah, yang ketiga ikatan dengan jaringan, dan yang keempat transportasi aktif. Umumnya, proses distribusi suatu obat dapat menembus membran biologis melalui proses difusi. Difusi obat adalah proses di mana obat bergerak dari tempat dengan konsentrasi tinggi ke tempat dengan konsentrasi rendah. Mengapa proses difusi penting? Dengan memahami adanya proses difusi, kita dapat mengetahui seberapa cepat dan seberapa efektif suatu obat dapat mencapai targetnya dalam tubuh. Jika obat dapat berdifusi dengan baik, maka obat akan lebih efektif dalam menyembuhkan atau mengobati suatu penyakit. Kemudian ada proses ekskresi. Proses ini merupakan proses pengeluaran obat dari tubuh yang penting untuk menghindari akumulasi obat berbahaya. Ada beberapa jalur ekskresi obat. Yang pertama, melalui paru-paru. Obat yang digunakan secara inhalasi akan dikeluarkan melalui paru-paru. Yang kedua, melalui ginjal. Ginjal menyaring darah untuk mengeluarkan racun dan limbah melalui urin. Yang ketiga, melalui hati dan empedu. Hati memecah obat dan zat-zat kimia lainnya, sehingga lebih mudah dikeluarkan. Lalu, dikeluarkan ke dalam empedu, kemudian ke usus untuk dibuang bersama dengan feses.